Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Lapangan Silang Monas menjadi lokasi pengarahan dan gladi kotor pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024. 481 kepala daerah terpilih pada Selasa pagi mengikuti gladi kotor untuk pengarahan dan juga pelantikan kepala daerah. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih mengikuti pengarahan di lapangan Silang Monas, Jakarta Selasa pagi menjelang pelantikan oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta 20 Februari nanti. Ini merupakan gladi kotor agar para kepala daerah terpilih bisa mengikuti protokoler di istana saat pelantikan. Ada 481 daerah yang nanti hari Rabu akan dilantik oleh Bapak Presiden, dan itu berarti 961 ya, termasuk wakilnya, dan yang hadir adalah 944. Artinya ada 17 yang tidak hadir. 17 ini ada yang menyampaikan alasan dan ada juga yang tidak. Sejumlah persiapan juga dilakukan guna kelancaran pelantikan kepala daerah yang baru. Kan kalau dulu kami Jawa Timur hanya dengan Jambi ya, jadi memang cukup kami mendapatkan briefing dari protokol. Kalau ini informasinya 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalau kali 2 ditambah lagi ada ketua DPRD masing-masing nanti. Jumlah yang sangat besar ini tentu diharapkan ya formasinya akan tetap terjaga. Bagaimana kemudian dari luar kemudian masuk ke halaman istana, mereka dibariskan dan kemudian ada korsik, maka keberseiramaan itu memang harus dilakukan karena varian-varian kami dari daerah, kemudian urutan-urutannya kalau tidak disiapkan seperti ini kan nanti merasa oh kami suaranya paling banyak, kami di depan dong, atau bagaimana. Kalau ini sudah diatur, kita ikut aja. Kita dan teman-teman semuanya, para gubernur, wakil dan juga wali kota dan wakil, bupati dan wakil sudah hadir di sini. Yang pertama agenda kita adalah persiapan dari mulai latihan baris berbaris, mengatur posisi besok ya, dari sini kan dibariskan tuh. Besok kita dibariskan jalan kaki ke istana. Intinya kami dilatih kekompakan dalam baris berbaris untuk persiapan pelantikan tanggal 20 Februari nanti, sehingga semua sikap tubuhnya benar, semua gerakannya benar, kompak, dan masing-masing dari kami udah mengetahui posisi kami masing-masing, masuk di peleton yang mana, demikian. Semua keseluruhannya lancar ya, semua bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, kita diarahkan terkait dengan jumlah peleton, kompi, tempat nanti akan bergerak. Terus diadari sikap dasar. Sikap dasar itu mulai PBB, kemudian hormat, jalan di tempat, jalan berjalan, mendengarkan apa-apa peringatan, apa-apa pelaksanaan, sehingga pada saatnya nanti kita tidak ada salah. Dan kita senang sekali meskipun ada yang langkahnya bagong, biasa. Latihan atau gladi kotor ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tommy Sitohir. Pelantikan resmi akan dilaksanakan dalam beberapa sesi pada 20 Februari 2025 dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gladi kotor pelantikan kepala daerah mengakibatkan kemacetan parah sejak pukul 7 pagi tadi. Kemacetan terjadi karena kendaraan yang mengangkut sekitar 481 kepala daerah terpilih parkir di badan jalan sekitar Monas. Kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan di sekitar Silang Monas ini merupakan kendaraan para peserta gladi kotor pelantikan kepala daerah. Gara-gara parkir sembarangan ini, arus lalu lintas dari dan ke kawasan Monas macet parah, bahkan sejak jam 7 pagi.
Sejumlah netizen kesal karena mereka akhirnya harus berjalan kaki ke kantor untuk menghindari terlambat masuk kantor. Mereka mengungkapkan kekesalannya melalui media sosial. Dan pejabatnya parkir sembarangan, ini gak jalan. 3 lane gak jalan. 3 ngambil lajur jalan. Ini nyusahin orang sampai telat, tau gak sih? Gue bilang, ini ring 1 loh. Ini ring 1. Beberapa kali panitia penyelenggara mengimbau para kepala daerah agar memerintahkan sopir mereka untuk memindahkan mobil, namun tak diindahkan. Pihak Dishub Jakarta terpaksa menderek kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang parkir sembarangan di tengah jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menjalani tes kesehatan, ratusan kepala daerah terpilih akan menjalani pelantikan secara serentak yang digelar pada 20 Februari mendatang. Kemudian seluruhnya akan menjalani retret yang digelar di Akademi Militer Magelang mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Ratusan kepala daerah telah rampung melakukan tes kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat yang telah dilaksanakan sejak Minggu pagi. Tes kesehatan yang meliputi pengecekan tensi, gula darah, asam urat, dan kadar kolesterol tersebut dilakukan sebelum para kepala daerah terpilih dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Sejumlah kepala daerah terpilih mulai dari Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, hingga Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi mengaku siap menjalani pelantikan yang diikuti oleh kegiatan retret di Akademi Militer Magelang pada tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Nggak ada siapin apa-apa, kan dilantik cuman datang dilantik pakai baju yang biasa dipakainya 5 tahun sekali, itu baju itu. Ya siap saja dilantik, yang penting kan bukan proses seremoni pelantikannya, tapi kesiapan kita dalam memimpin. Mau diarahin kemana masyarakat, bagaimana optimalisasi anggaran, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan, itu yang penting. Ya, tadi saya tanya kepada Pak Wamen, sepertinya berangkat masing-masing. Yang penting jam 15 sudah sampai di Magelang. Itu sih kawan-kawan, kita mengikuti saja prosedur dan SOP serta agenda yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa itu posisi kita. Penutupan hari terakhir. Kenapa tuh Pak? Saya nggak tahu ya, itu mungkin dari Pak Menteri Dalam Negeri yang akan memberikan arahan maupun materi. Tapi prinsip retret ini kan untuk kebersamaan, kemudian leadership, dan yang paling pokok melakukan integrasi tentang wawasan kebangsaan kita, integrasi pemerintahan pada saat kita berjalan, baik itu secara kolaborasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Intinya itu mungkin. Ya kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28. Kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya kita relatif inilah. Ya bukan menjadi apa. Kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025 usai pelantikan di Istana. Retret kali ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seluruh kepala daerah terpilih akan menjalani retret selama sepekan di Akademi Militer Magelang pada 21 Februari mendatang. Pembiayaan retret kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober 2024 lalu dikatakan menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto membentuk keakraban antar menteri. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 untuk alasan yang sama.
Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Usai pelantikan di Istana Negara Jakarta. Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari. Dan tempatnya juga terbatas, jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1000, kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja, nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga, ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti ke depan. Retret ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini karena sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu, oh kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Kegiatan retret kepala daerah akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri. Dan dipastikan berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing, karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Kegiatan retret kepala daerah nantinya menjadi momen pembekalan kepada seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan.